Peta persaingan Liga Champions 2025, laga hidup mati di pekan terakhir perebutan tiket playoff 16 besar. Liga Champions Eropa musim 2024-2025 akan segera memasuki pekan terakhir babak penyisihan. Dari 36 tim kontestan yang ikut serta dalam format baru tahun ini, baru Liverpool dan Barcelona yang telah dipastikan lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara Arsenal yang di posisi ketiga dan tim-tim lainnya masih bisa bersaing memperebutkan tiket playoff ke 16 besar. Musim ini, Liga Champions untuk pertama kalinya mengadopsi format baru. Kompetisi diikuti oleh 36 tim. Setiap peserta bermain 8 kali dengan 4 kandang dan 4 tandang. 8 tim teratas klasmen langsung lolos ke babak 16 besar, sementara tim peringkat 9 hingga 24 akan bertanding di babak playoff untuk memperebutkan 8 tiket tambahan. Sedangkan tim peringkat 25 hingga 36 langsung tersingkir. Persaingan semakin memanas menjelang pertandingan terakhir di pekan ke-8 yang akan digelar serentak pada 30 Januari 2025 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Memasuki pekan terakhir, persaingan yang menarik masih akan tersaji. Menjelang laga pekan terakhir, ada 16 tim yang sudah pasti finish di zona playoff. Namun mereka masih berpeluang lolos langsung dengan finish di posisi 8 besar. Jumlahnya ada 16, yakni tim urutan kedua klasmen hingga 18, dan tim-tim tersebut antara lain adalah Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Munich, Brest, Celtic, Borussia Dortmund, Feyenoord, Inter Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, Lille, AC Milan, Monaco, dan Real Madrid. Berbanding terbalik dengan Liverpool dan Barcelona, PSG dan Manchester City justru mengalami kesulitan di format baru Liga Champions 2024-2025. Manchester City kesulitan mempertahankan dominasi mereka, sementara PSG menghadapi kritik tajam akibat performa yang tidak stabil. Jika tidak segera bangkit, kedua tim ini terancam harus tersingkir dari Liga Champions Eropa dan tidak lanjut ke babak berikutnya. PSG di bawah arahan pelatih Luis Enrique masih tertahan di posisi ke-22 klasmen dengan 10 poin hasil dari 3 kali menang, 1 imbang, dan 3 kali kalah. Meski di pertandingan terakhir Les Parisiens berhasil menang 4-2 atas Manchester City, namun posisi mereka masih tidak aman. PSG hanya berjarak 2 poin dari Manchester City yang ada di urutan ke-25 atau batas di luar zona playoff. Di pertandingan terakhir, PSG dipastikan akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Stuttgart. Wakil Bundesliga Jerman itu kini berada di posisi ke-24 klasmen dengan 10 poin dan sama-sama memiliki peluang untuk melaju ke babak playoff 16 besar. Di sisi lain, Manchester City di pertandingan terakhir harus menang menghadapi wakil Liga Belgia, yaitu Club Brugge. Dalam laga ini, Erling Haaland dan kawan-kawan wajib menang jika masih ingin lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Jika seri atau kalah oleh klub asal Belgia tersebut, tim berjuluk The Citizen ini dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Sebab anak asuhan Pep Guardiola ini baru mengumpulkan 8 poin dari hasil 2 menang, 2 seri, dan 3 kali kalah. Kini Manchester City berada di urutan ke-25. Sementara itu, di urutan ke-24 ada VfB Stuttgart yang telah mengumpulkan 10 poin dari hasil 3 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Saat ini ada 3 skema yang terjadi terhadap Manchester City. Yang pertama, jika Stuttgart berhasil menang atas PSG, maka City otomatis tersingkir. Yang kedua, jika Stuttgart imbang menghadapi PSG dan Manchester City menang atas klub Brugge, poin yang diperoleh Stuttgart dan City sama, yaitu 11 poin. Jadi, dilihat selisih gol untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak playoff. Dan yang ketiga, jika seri atau kalah atas klub Brugge, Manchester City dipastikan tersingkir dari kompetisi Eropa dan tidak akan turun ke Liga Eropa. Semua mata kini tertuju pada Manchester City karena kekalahan tim Pep Guardiola dari klub Brugge dapat membuat mereka tersingkir dari Liga Champions. Saat ini klub Brugge berada di posisi ke-20 klasmen dengan 11 poin dan sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak playoff. Meski begitu, dengan deretan pemain bintang yang dimiliki, Manchester City tentu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Sementara itu, perbedaan format Liga Champions musim ini tidak hanya berdampak pada persaingan,
namun juga besarnya cuan yang didapat oleh tim peserta. Meskipun masih banyak pertanyaan tentang format baru, terutama karena masih dalam tahap awal, ada manfaat yang jelas bagi tim-tim kecil yang berkompetisi karena menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tidak mengherankan jika banyak tim yang jika dibandingkan dengan tim elit dianggap sebagai tim yang kurang beruntung berada di posisi paling bawah daftar pemain yang akan datang. Tim-tim mediocre seperti Slovan Bratislava telah menghasilkan uang paling sedikit dari semua tim dalam kompetisi, yakni hanya lebih dari 18 juta euro. Mereka bersama Sturm Graz, Sparta Prague, Red Star Belgrade, dan Girona adalah satu-satunya tim yang menghasilkan kurang dari 25 juta euro. Meskipun tidak meraih poin dalam 7 pertandingan, namun klub Swiss yaitu Young Boys telah memperoleh lebih dari 25 juta euro atau 2 pound di belakang Bologna yang melaju ke kualifikasi Eropa musim lalu. Sementara itu klub raksasa Kroasia yaitu Dinamo Zagreb telah memperoleh kurang dari 31 juta euro dalam kompetisi tersebut sejauh ini, dengan Shakhtar Donetsk dan RB Salzburg masing-masing memperoleh sekitar 4 juta euro dan 5 juta euro lebih banyak dari Zagreb. Dari 10 tim yang berada di antara posisi ke-26 dan ke-17, hanya satu tim yang saat ini tidak berada dalam posisi ke-24 teratas klasmen Liga Champions. RB Leipzig yang hanya memenangkan 1 pertandingan dari 7 pertandingan secara matematis tersingkir dari kompetisi. Tetapi meskipun demikian, mereka telah memperoleh 49 juta euro, lebih banyak dari tim lain manapun dalam kelompok ini. Kurang dari 500.000 euro memisahkan Benfica, Aston Villa, dan Feyenoord yang semuanya memperoleh antara 44 juta euro dan 45 juta euro. Stade Brestois dan Club Brugge keduanya juga telah melewati ambang batas yaitu 40 juta euro, tepat di atas PSV Eindhoven dan Sporting Lisbon. Di bawah tim Portugal tersebut ada Celtic yang berada tepat di atas Stuttgart dalam hal pendapatan, dan klub Jerman tersebut telah kembali ke Liga Champions musim ini setelah lebih dari 1 dekade absen dari turnamen tersebut. Di posisi ke-16 dalam daftar tersebut adalah Monaco yang pendapatannya saat ini dari Liga Champions hanya kurang dari 50 juta euro. Ada selisih lebih dari 2 juta euro antara Lille, AC Milan, dan Atalanta yang berada tepat di atas Monaco. Di luar ketiga klub tersebut, Juventus dan Bayer Leverkusen masing-masing hanya sedikit keluar dari 10 besar klub dengan pendapatan tertinggi. Pertama dalam 10 besar adalah Manchester City yang meskipun telah melalui periode yang sangat menantang, mengingat standar mereka saat ini telah memperoleh 59,7 juta euro dari Liga Champions, meskipun menghadapi risiko tersingkir jika mereka gagal mengalahkan klub Brugge dalam pertandingan terakhir mereka di Liga. Tepat di atas Manchester City ada Real Madrid dan Borussia Dortmund. Kedua tim yang bertemu di final Liga Champions terakhir telah meraup sekitar 60 juta euro dari kompetisi tersebut sejauh ini, meskipun kedua tim mungkin tidak akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Paris Saint-Germain yang telah meraup 61,9 juta euro nyaris tidak masuk dalam 5 besar. Kemenangan terakhir klub Prancis itu atas Manchester City telah memberi mereka peluang yang jauh lebih baik untuk mencapai babak playoff. Arsenal hanya unggul 100.000 euro dari klub Paris itu. The Gunners yang pada dasarnya telah memastikan diri lolos otomatis ke babak 16 besar, sejauh ini hanya kalah 1 kali dari 7 pertandingan Eropa mereka. Bayern Munich asuhan Vincent Kompany telah meraup lebih dari 63 juta euro, meskipun tidak sebanyak Inter Milan yang telah meraup 63,2 juta euro dari Liga Champions yang berada dalam 3 besar peraih pendapatan teratas di kompetisi musim ini. Ada selisih 10 juta euro antara Inter dan Barcelona yang berada di posisi kedua. Raksasa Katalan yang berada di posisi kedua dalam klasmen Liga juga menjadi runner-up dalam hal uang yang diperoleh sejauh ini. Barca yang sejauh ini hanya kalah 1 kali di Eropa telah menghasilkan pendapatan senilai 73,6 juta euro. Di puncak daftar, bagaimanapun ada Liverpool dengan lonjakan 10 juta euro lainnya.
The Reds asuhan Arne Slot memiliki rekor sempurna di Eropa, memenangkan ke-7 pertandingan yang telah mereka mainkan. Performa seperti itu dikombinasikan dengan status klub sebesar Liverpool telah membuat mereka menghasilkan 83,1 juta euro dan dengan selisih yang cukup besar menjadi peraih pendapatan tertinggi di benua itu sejauh musim ini.